Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kakak di channel Areska. Apa kabar kalian semua? Masih betah ya nongkrong di kedai MetOO? Karena kita mau melanjutkan materi dimensi 3, yaitu menentukan jarak dari titik ke garis. Nah, materi sebelumnya yaitu jarak titik ke titik. Mudah-mudahan kalian semua masih ingat ya caranya gimana ya. Yaitu kalau misalnya ini ada titik A dan titik B, ini kakak sedikit review untuk jarak titik dari titik ke titik. Jadi kalian tinggal menghubungkan dari titik A ke titik B oleh suatu garis. Nah, selanjutnya untuk menentukan jaraknya, berarti kalian harus bisa membuat segitiga siku-siku ya. Tadi garis ke sini, kemudian tadi garis ke sini, nah ini anggap ini siku-siku. Nah, ini salah satu cara. Ini satu cara untuk menentukan jarak dari titik ke titik. Nah, dengan mudah tentu kalian bisa menentukan berapa jarak dari titik A ke titik B. Itu materi yang lalu. Nah, hari ini atau video kali ini kita akan membahas jarak suatu titik ke garis. Tentu ini adalah titik yang terletak di luar garis. Nah, misalkan ini ada titik P. Kemudian ini ada suatu garis G misal. Nah, menurut kalian mana jarak dari titik P ke garis G? Atau bagaimana cara mengukur jarak dari titik P ke garis G? Oke, betul ya. Jadi sebetulnya di sepanjang garis G ini adalah kumpulan dari tak hingga titik. Sehingga dari titik P ini kalian bisa dari titik P ini kalian bisa membuat atau menghubungkan sebuah garis. Nah, gini ya, ini kan tak berhingga titik ya. Misalkan di sini ada titik, maka kalian bisa menghubungkan suatu garis. Bisa juga ruas garis yang ini, ya kan? Bisa juga yang ini. Nah, bisa juga yang ini. Macam-macam ya, Dek ya. Dan banyaknya tak hingga. Nah, ada kalanya ada satu garis, ya kan? Ada satu garis yang menghubungkan titik P dengan garis G. Ini adalah garis yang tegak lurus dengan G. Gitu. Ini tegak lurus dengan G. Nah, pertanyaannya adalah, oke, misalkan ini titik, kakak kasih nama dulu ya, ini titik A, ini titik B, kemudian ini titik C, kemudian ini titik D, dan ini titik E. Nah, ini hanya beberapa saja ya. Oh, nah menurut kalian, mana jarak yang terpendek? Jadi kalau kalian ingin bergerak menuju ke garis G, kira-kira jarak yang terpendek itu melalui menuju titik A dari titik P, atau menuju ke titik B, atau ke C, atau ke D, atau ke E. Di mana dari A sampai ini kan titik yang terletak pada garis G kan? Nah, coba. Betul. Yang paling pendek adalah ketika kita menuju dari P ke C ya, di mana si garis PC ini akan tegak lurus dengan garis G. Nah, inilah jarak dari titik ke garis. Oke, jadi pengertiannya adalah, atau konsepnya, jarak dari titik ke garis, kalian membuat suatu garis dari titik tersebut terhadap garis yang mau kita tuju secara tegak lurus. Nah, itulah jarak dari titik ke garis. Sampai di sini oke. Sampai di sini oke ya. Oke, nah kemungkinan kalian membuat garis membuat garis P tegak lurus dengan garis G, itu pasti akan membentuk sebuah segitiga. Betul? Pasti akan terbentuk sebuah segitiga. Kebayang nggak? Betul? Nah,
Segitiganya itu kan macam-macam. Bisa segitiga apa saja, bisa segitiga sama sisi mungkin gitu kan? Bisa segitiga sama sisi, ini misal ya. Bisa juga segitiga siku-siku. Nah, siku-siku di sini ya. Bisa juga segitiga eh, sama kaki. Atau bisa juga segitiga sembarang. Gitu. Berarti bukan dari ketiganya. Nah, dalam hal ini tentu ada strategi cara kita untuk menentukan jarak dari titik ke garis. Yaitu dengan tonton setelah ini. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara kita menentukan jarak dari titik ke garis. Yang pertama, misalkan di sini ada titik P di luar garis AB. Kalian harus membuat garis atau tarik garis dari titik P ke AB secara tegak lurus. Kemudian, hubungkan titik P dan titik A. Dan titik P dengan titik B. Nah, kemudian kalian harus bisa menentukan berapa panjang AB, berapa panjang AP, atau berapa panjang PB. Ketika kalian sudah mengetahui panjang masing-masing rusuk atau sisinya ini ya, rusuk PA, AB, BP, itu maka kalian bisa memutuskan segitiga ini atau bisa memutuskan jenis dari segitiga ini. Oke, kakak ulangi lagi. Saat kalian sudah bisa menentukan berapa panjang PA, panjang AB, dan panjang BP, maka kalian bisa memutuskan kira-kira segitiga ini, segitiga APB merupakan segitiga apa? Apakah segitiga APB ya? Apakah segitiga sama kaki gitu? Nah, kemudian atau APB, salah ya. Atau segitiga APB, apakah merupakan segitiga siku-siku? Gitu. Atau segitiga APB merupakan segitiga sembarang. Oke. Untuk segitiga sama sisi, kakak akan anggap sama dengan sama kaki ya. Caranya ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Di sini berarti titik P, titik A, titik B. Maka jarak dari P ke AB kalian membuat garis dari titik P yang tegak lurus ke AB kan? Nah, gini ya. Ini konsep untuk sama kaki dan sama sisi sama saja. Berarti pada saat kalian menarik garis dari titik P membagi ruas AB, karena ini sama kaki, maka ini panjangnya akan sama. Kita beri nama ini P aksen. P aksen merupakan proyeksi titik P terhadap garis AB. Sampai di sini oke, masih bisa diikutin ya, Dek ya. Nah, tentu
dengan mudah yang namanya jarak dari P ke AB itu adalah panjang P aksen. Gitu ya. Karena kalian tahu berapa panjang AP dan berapa panjang AB, maka kalian bisa mencari dengan rumus Pitagoras biasa, yaitu sama dengan akar AP kuadrat dikurangin AP aksen kuadrat. Ini sepertinya nggak usah pakai aksen, jadi susah ya bikin notasinya. Nih, kakak ganti C aja deh. C adalah titik proyeksi titik P pada garis AB ya. Nah, berarti PC berarti ya, bukan PP aksen. PC sama dengan akar AP kuadrat dikurangin AC kuadrat. Gitu. Ini yang pertama. Ini tentu kasusnya akan sama dengan apabila kalian menemukan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Nah, sekarang kondisinya adalah segitiga sama kaki. Ternyata segitiga APB terbentuknya adalah, kok sama kaki, siku-siku ya. Segitiga APB yang terbentuk itu adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di P berarti. Berarti ini P, ini A, ini B. Nah, cara kalian untuk menentukan berapa jarak dari P ke AB sama, yaitu buatlah garis dari titik P yang tegak lurus ke AB. Nah, kurang lebih tegak lurusnya seperti itu. Dan karena panjang PB tidak sama dengan panjang PA, bisa jadi sama, bisa jadi tidak, maka kita tidak bisa memastikan bahwa jarak ini C ya, jarak CB sama dengan jarak CA. Oke, yang kita cari adalah panjang PC. Nah, kalau kondisinya seperti ini adik-adik, kalian bisa menggunakan perbandingan luas. Kenapa? Lihat segitiga APB, karena siku-siku, maka panjang PB itu sebagai tinggi dan panjang PA sebagai alas kan? Dan kalian masih ingat rumus luas segitiga apa? Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi kan? Nah, sekarang kalau dari segitiga APB ini berarti kalian bisa menentukan luas APB sama dengan setengah kali alasnya adalah AP, kali tingginya adalah BP. Nah, gitu ya. Terus di sisi yang lain, kita bisa melihat perspektif bahwa P ke C itu juga merupakan tinggi dari segitiga APB. Konsep tinggi adalah memotong tegak lurus, garis yang memotong tegak lurus dengan alas. Nah, itulah tinggi. Nah, ini berarti bisa jadi tinggi. PC adalah tinggi dengan alas AB. Sehingga luas APB ini kalau kita lihat dari alas yang AB, maka setengah kali PC kali AB. Nah, luas APB yang pertama tentu sama dengan luas APB yang kedua. Nah, dari sini kita bisa membuat persamaan bahwa AP kali BP, AP kali BP sama dengan PC kali AB. AP kali BP sama dengan PC kali AB. Atau dengan kata lain, kalian bisa ini apa ya? Alas, atau dengan kata lain kita bisa tulis rumusnya seperti ini. Alas 1 kali tinggi yang 1 sama dengan alas yang 2 kali tinggi yang 2. Gitu. Jadi ini sebagai alas pertama, ini sebagai tinggi pertama. Yang AB ini sebagai alas kedua, ini sebagai tinggi kedua. Nah, kalian bisa bikin persamaan dari situ. Oke. Nah, sekarang model yang ketiga.
Nah, bagaimana jika kondisi segitiganya adalah segitiga APB yang sembarang? A, P, B. Segitiga sembarang ya. Caranya sama kok. Kalian tinggal tarik dari titik P garis AB, tentu secara tegak lurus. Nah, ini PC ya. Berarti jaraknya adalah P ke C. Di sini kita akan membuat pemisalan. Kenapa? Karena saat kalian membuat garis PC yang membagi AB, tentu ini panjang AC tidak sama dengan panjang CB. Kenapa tidak sama? Karena panjang AP tidak sama dengan panjang PB. Ingat, ini adalah segitiga sembarang, bukan segitiga sama kaki atau sama sisi. Sehingga kita misalkan jarak dari A ke C ini adalah X, kemudian C ke B ini adalah Y, dan yang akan kita cari itu adalah T, tinggi, PC ya. Dari sini, kita harus membuat persamaan T. Oke, kita akan gunakan Pitagoras untuk mendapatkan nilai T. Nah, adik-adik kalian bisa lihat segitiga yang pertama, yaitu segitiga ACP ya. Coba lihat segitiga ACP. Dari segitiga ACP, kita bisa menentukan rumus Pitagoras untuk mendapatkan T ya, yaitu T kuadrat sama dengan AP kuadrat dikurangin X kuadrat. Betul? Nah, kemudian lihat segitiga yang kedua, yaitu segitiga PCB. Nah, dari segitiga PCB, Pitagoras yang berlaku apa? Ya, benar. T kuadrat sama dengan PB kuadrat dikurangin Y kuadrat. Di sini kita memiliki dua persamaan ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan T kuadrat yang kedua. Nah, menurut kalian, T kuadrat yang pertama dan T kuadrat yang kedua itu sama atau beda? Tentu sama ya, walaupun melihat atau mencari atau mendapatkannya dari segitiga yang berbeda. Namun ini kan objek yang sama ya. Nah, karena sama, maka kalian bisa membuat persamaan, yaitu AP kuadrat, persamaannya ya. AP kuadrat dikurangin X kuadrat, ini kuadrat dikurangin ini kuadrat, sama dengan PB kuadrat, ini kuadrat dikurangin Y kuadrat. Nah, ini persamaan untuk menentukan T apabila segitiga yang kalian dapatkan adalah segitiga sembarang. Oke, dari persamaan ini tentu kalian baru memperoleh nilai X atau nilai Y. Gitu ya. Sehingga ketika kalian memperoleh nilai X dan Y atau nilai Y, maka kalian bisa mendapatkan nilai T. Oh ya, jangan lupa satu di antara variabel X dan Y-nya ini harus kalian diganti X atau diganti Y. Ingat bahwa yang namanya AB ini sama dengan X ditambah Y. Oke, belum kebayang ya Dek ya. Nah, agar kebayang maka kalian harus mencoba latihannya. Untuk contoh latihan, untuk contoh dan latihan serta pembahasannya itu ada di video lain. Nah, terima kasih ya buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, klik like, dan sebarkan ke teman-teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.